jajahan, belenggu, ikatan. Kebodohan adalah keadaan yang menjadikan manusia menjadi tawanan. Maka dengan tekad, Kartini membuat gerakan dengan mengajak wanita-wanita tampil beda. Bukan tampil beda seperti ibu-ibu yang biasanya hanya sekedar pakaian seadanya, tidak jarang yang ibadah sepulang dari kegiatan langsung masuk ibadah. Dan kalau masih terlambat, cuci muka barangkali, tanpa mandi. Tetapi Kartini dengan sikap memberontak dalam tanda petik, memberontak untuk sebuah keadaan, kaumku tidak boleh terjajah. Kaumku tidak boleh menjadi tawanan kebodohan. Kaumku wanita tidak boleh menjadi budak. Sampai kapan? Lalu diajaknya wanita-wanita yang ada pada waktu itu untuk masing-masing tunjuk keterampilan, kemampuannya. Suami-suami yang tadinya menganggap istri itu cuma taunya kompor, perapian, penggorengan, kayu, memasak nasi, besarkan anak, gendong ke sana kemari dengan bau segala rupa, mulai dibangkitkan oleh Kartini untuk menjadi wanita yang tampil beda. Untuk membuktikan kepada suami lebih dulu, membuktikan kepada keluarga besar bahwa aku adalah wanita yang bukan cuma tahu dapur. Aku bukan cuma wanita yang hanya sekedar masak nasi, sayur asam. Tapi aku juga bisa berbuat sesuatu. Ini yang harus menjadi tolak ukur. Karena dengan demikian wanita-wanita di zaman Kartini memperjuangkan hak hidup sebagai wanita-wanita yang sejajar dengan pria. Ini yang harus ada. Tapi kalau kita sebagai wanita-wanita Kartini masa kini yang sama keadaannya adalah wanita-wanita yang tetap hidup dalam kegelapan. Dan wanita yang hidup di dalam kegelapan seperti tadi, taunya cuma dapur, momong anak, menyusui, besar sedikit punya anak lagi, besar sedikit punya anak lagi. Sehingga hidup hanya terbelenggu dengan kodrat seorang wanita. Kita tidak boleh merubah kodrat seorang wanita.
Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah wanita-wanita yang punya kelebihan. Ibu-ibu harus menunjukkan tampil beda dengan kelebihan, bukan tampil beda dengan kekurangan, tapi tampil beda dengan kelebihan. Kita akan tampil beda dengan kelebihan. Hanya hari ini saja saya izinkan, dalam tanda petik izinkan, karena pakai baju baru, karena pakai kebaya, karena pakai sanggul, tidak bisa berlutut. Hanya hari ini saya izinkan, tidak untuk besok. Apa bedanya? Tampil dengan kebaya gak bisa berlutut. Apa bedanya? Tuhan marah nanti. Beda dengan hidup. Yang pertama, beda dengan hidup sebagai tawanan. Yang kedua, beda dengan hidup yang bodoh, yang diperbudak. Satu kesalahan kita, saya katakan kesalahan kita ya, karena ditulis dalam Alkitab. Apa kesalahan kita? Apa? Ada di Alkitab, saudara. Dan ini akhirnya menjadi belenggu kita. Apa kesalahan kita? Kitab Kejadian. Saya sudah tunjukkan pasalnya. Pasal 3. Apa kesalahan kita? Apa? Apa kesalahan kita? Ayat yang ke-16. Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Akibatnya ia akan berkuasa atasmu. Kesalahannya di sini. Kenapa salah? Kenapa salah? Pembuat dosa adalah wanita. Gak ada laki-laki penggoda. Yang ada wanita penggoda. Istilah laki-laki penggoda itu, kalaupun ada gigolo, itu jarang. Ada tapi jarang. Tapi yang banyak ditemukan adalah wanita penggoda. Karena salahnya ini. Sudah tahu mengandung itu sakit. Melahirkan itu tapi mau. Gak cukup satu. Sakit gak? Waktu melahirkan sakit gak? Tapi mau. Jadi kita bukan hidup, hanya hidup untuk seks saja. Kita tidak hidup hanya sekedar birahi saja. Bukankah orang-orang yang hidup dalam dunia PSK, apa itu? PKS atau PSK? Itu orang akan berkata, rendah banget ya. Wanita Samaria di Yohanes 4. Maria Magdalena
Yohanes 8. Kedua-duanya digolongkan wanita yang tunasusila. Hukumnya jelas apa? Rajam sampai mati. Jelas. Bangkit dari belenggu. Hidup hanya berpikir rendah. Hidup hanya berpikir tempat tidur saja. Wanita Kartini diajak oleh Kartini, hai wanita, engkau bisa berkarya. Amin. Kita bisa berkarya. Kita bukan cuma melahirkan, membesarkan, gede dikit melahirkan lagi. Gede dikit melahirkan lagi. Kapan bebasnya? Diajak oleh Kartini. Ayo kita buktikan kita bisa. Kita buktikan bahwa kita punya kelebihan. Kita buktikan kita punya sesuatu yang suami nggak tahu, yang orang lain nggak tahu, yang keluarga besar nggak tahu. Jadi milikilah kelebihan itu. Amin. Miliki kelebihan itu. Bukan untuk sombong dan melawan suami. Jangan salah persepsi. Tapi ketika kita mampu membuat sesuatu yang lebih, orang akan berkata, pintar juga rupanya kamu mama. Rupanya bisa juga cuma bikin kue tapi punya uang. Cuma memasak, tapi sekarang masaknya bisa mendatangkan hasil. Walaupun cuma pegang-pegang ikan lele, tapi bisa bikin makan keluarga. Walaupun cuma jahit baju, kain-kain perca dijahit-jahit, jadi satu bentuk yang baru, dijual, menghasilkan. Yang suka bercocok tanam, sekarang sudah bisa hidroponik. Tidak perlu menanam di tanah, bisa menanam di paralon-paralon. Bahkan lebih lagi, wanita-wanita bisa pegang komputer sekarang. Wanita-wanita bisa duduk sama tinggi. Kita bisa berkata kepada dunia, bukan hanya pria yang bisa tampil dengan kemampuannya. Wanita pertama yang membawa pesawat adalah wanita Papua. Dia bisa bawa pesawat. 2 orang wanita Papua, dia bisa bawa pesawat. Berdiri sama tinggi. Dari dalam gelap terbitlah terang. Itu titik untuk kata Kartini. Kita punya koma. Dalam buku karangan Douwe Dekker, kalimat itu ditulis. Bagaimana Kartini menuliskan slogan yang terkenal sampai hari ini. Dari dalam gelap terbitlah terang. Untuk mengajak wanita-wanita keluar dari dapur. Keluar dari ikatan kemampuan hanya untuk masak, beranak, masak, beranak, masak, beranak. Dan ketika Kartini tampilkan itu,
mengajak wanita-wanita pada zamannya untuk tampil beda. Akhirnya dunia Indonesia mengizinkan wanita sejajar dengan laki-laki. Kita tidak hanya sampai di situ, tetapi kita kembali kepada ayat tadi yang pertama, 2 Korintus pasal 4. Ia juga, ini yang gak ada di tulisan Kartini. Ayat 6, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Ini yang cuma ada di Alkitab. Diaplikasikan oleh Paulus. Allah akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Sekalipun kita mampu berbuat banyak, tapi kalau nggak ada terang Allah, kita akan menjadi wanita yang sombong. Tetapi ketika kita sebagai anak-anak terang, terangnya menerangi hati kita dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Terang Allah menerangi hati kita tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus dan tampak pada wajah kita. Jadi jangan disalahartikan. Sebab suratan Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal 3 ayat 3 berkata, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan menyanggul-nyanggul. Saya terjemahkan Indonesia baru, lebih baru lagi. Terjemahan Indonesia barunya kayak gini. Saya bahasakan lebih baru lagi. Bahasa Bulak Serem. Yaitu dengan menyanggul-nyanggul rambut. Dan memakai perhiasan-perhiasan palsu padahal. Dari emas atau pakaian yang kebaya-kebaya. Jadi nggak boleh. Sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi jangan sampai karena kebaya nggak bisa berlutut. Jadi dosa kita. Tetapi bersama perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Berasal dari mana? Roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata, keluar dari keadaan kita sebagai inang-inang pengasuh. Yang cuma bisa dapur, gendong anak dapur, dapur gendong anak. Kalau nggak gendong anak, gendong cucian. Tapi kita, perhiasan inilah manusia
ayat 4. Batinia yang tersembunyi. Ada manusia batinia yang tersembunyi. Yang gak dikembar-gemborkan. Tapi orang lihat ada cahaya Kristus di dalam kita. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kalau masih ada wanita gauk, masih terbelenggu. Kalau masih ada wanita teriak-teriak, apalagi kalau udah berantem, Cibubur ini luas. Tapi suara kita dari Bulakserai sampai pasar Cibubur kedengaran. Kalau sudah berantem bisa begitu. Wanita yang lemah, lembut dan tentram. Yang berasal dari harta yang terpendam di dalam hati kita. Itu yang berharga di mata Allah. Ayat 5 kita baca. Sebab demikianlah cara perempuan kudus dahulu berdandan. Kartini masa lalu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh perhatian, pengharapan kepada Allah. Dan tunduk kepada suami. Kehilangan kodrat jangan. Masuk dapur harus. Bisa masak nasi? Bisa. Jangan nanti anaknya harus menjadi menantu orang yang akan dicela oleh mertua. Masak nasi aja gak bisa kamu. Orang tuamu, mamamu gak didik kamu. Belum kalau punya mertua yang suka ngetes. Suka mau cek, bisa masak gak menantuku? Mama kepengen opor ayam. Gampang. Pergi aja ke rumah makan Padang. Kita beliin, kita taruh aja di panci. Sekarang gampang, cara cari saja dengan Mbak Google, apa aja resepnya ada. Anak akan dicela ketika mertua berkata, cuci pakaian juga gak bersih kamu. Apalagi setrika, karena dulunya orang tuanya tidak mendidik. Beritahukan kepada anak-anak kita. Tidak ada kata sayang, lalu kita tidak mendidik anak-anak kita untuk tidak bekerja. Enggak bisa, saudara. Kita punya Kartini masa depan. Walaupun komputer sekarang pegangannya, tapi tetap kodrat tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus masuk ke dapur. Tetap harus bisa mengganti popok anak. Tetap harus tahu ketika anak menangis tengah malam bangun dan menidurkannya kembali. Harus tahu. Kartini tidak akan memesan kepada wanita waktu itu. Yang penting kalian pintar, udah beres, enggak. Menghilangkan kodrat tidak boleh. Ayat ini berkata, mereka tunduk kepada suami. Berarti masih ada tata krama seorang wanita. Apalagi kita wanita Indonesia. Yang menjunjung tinggi adat ketimuran.
Kita boleh heboh dengan segala macam mode dari luar, nggak apa-apa. Tapi tidak meninggalkan tata krama dunia timur kita. Bahkan kalimat ini tertulis dalam Alkitab, berarti didukung oleh firman Allah. Jangan kalau sudah cantik begini, nanti pulang rumah lempar sendal yang hak-hak tinggi. Aku aus, Pak. Lalu minta suami buatkan kopi luwak. Belum dipanasin tadi makanan, aku udah lapar ini. Tadi makanan gak cukup di sana. Ada makanan gak nanti? Sepertinya kita gak bisa bergerak dengan pakaian indah kita, dengan rambut yang gak bisa membuat kita bergerak bebas. Udah pakai masker aja udah gak enak, tambah pakai face shield. Pakai face lagi gak enak, pakai sanggul. Tambah gak bergerak-gerak ini kepala. Pulang-pulang besok kaku semua. Coba nanti malam tidurnya tengkurap semua. Karena takut. Sayang, tadi kesalahan berapa? Coba kita mikir, kalau ke salon gak mikir ya duit, tapi kalau beli cabai mikir. Ampun, cabai naik deh. Tapi kalau ke salon, berapa Mbak? Berapa Mbak? Ada duit? Ada. Kolektor sama sanggul, mahal mana? Coba jujur bilang, kolektor tadi ya, sama bayar sanggul, mahal mana? Tuh kan, Tuhan kalah sama sanggul saudara. Besok-besok ya Kartini deh. Boleh sih boleh, tapi seimbang gitu. Nanti saya suruh hitung kolektor ada berapa. Ya, apakah sesuai dengan harga sanggul kita ya? Ini yang harus ditampilkan. Manusia batiniah yang berharga di mata Allah. Manusia batiniah yang mahal loh kata firman Allah. Merupakan perhiasan yang tersembunyi. Yang harus kita miliki. Berbuatlah sesuatu. Wanita-wanita Bulaksara, tampillah dengan kreativitas yang baru. Dengan kesibukan yang baru. Dengan menampilkan manusia batinia yang semakin cemerlang. Yang semakin indah. Ayat 7. Demikian juga. Dari ayat 1 dulu ya. Dari ayat 1 dulu. Demikian juga. Hai suami-suami. Oh istri ya. Ya. Demikian juga.
Hai istri-istri, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan kita. Ini Kartini masa kini. Kartini yang dapat membawa suami. Kartini yang dapat membawa suami, itu yang harus dilakukan. Kartini yang berhasil membawa keluarganya, membawa Kartini-Kartini lain, memenangkan suami-suaminya. Tanpa perkataan, tanpa harus berkhotbah di rumah. Tapi kelakuan istri memenangkan suaminya. Membuat keluarganya, bukan cuma suami, tetapi keluarganya, anak-anaknya bertobat kepada Tuhan. Tanpa perkataan. Akan memenangkan mereka. Karena kelakuan kita. Kenapa? Ada perhiasan di dalam yang terpancar, kata 2 Korintus 4 tadi, terpancar oleh terang Kristus menjadi bagian kita. Dan saya berharap setelah hari ini ibu-ibu bisa berhasil. Tidak ada seorang pun yang gagal membawa suaminya beribadah. Mencari Tuhan, berhasil. Anak-anaknya dibawa dekat kepada Tuhan, berhasil. Oleh kelakuan istrinya. Oleh kelakuan saya. Oleh kelakuan istri. Akan membawa suami-suami, akan membawa anak-anak, akan membawa keluarga kita dimenangkan untuk Kristus. Kita berdiri bersama. Berkaryalah Roh di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Ubahkan kami, ubahkan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Berkata dengan hatimu, angkat tangan. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Jamalah tiap hati, ubahkan kami Tuhan. Jadikan kami sesuai. Amin, haleluya. Bentuklah hati kami, jadikan kami. Ibu Rusli akan membawa. Ubahkan. Yesus, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi ubahlah kami. Biarkan ini boleh menjadi doa setiap kami ibu-ibu pada sore hari ini ya Tuhan. Di momen hari Kartini yang kami rayakan pada sore hari ini, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman Tuhan. Kami boleh berkaca dari firman Tuhan. Kami boleh bercermin dari firman-Mu ya Tuhan. Allah yang adalah kebenaran, Tuhan yang sanggup menyempurnakan setiap kehidupan kami sebagai wanita-wanita, sebagai ibu-ibu juga ibu-ibu janda yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa padanan kami adalah firman Tuhan. Teladan kami adalah Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Dan itu adalah teladan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kami. Kami banyak kekurangan ya Tuhan, kami banyak kelemahan. Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai wanita, sebagai suami, sebagai ibu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tegur kami di hari yang baik ini Tuhan. Untuk kami boleh memperbaiki setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadar dengan segala kekurangan kami Tuhan. Engkau kenal setiap hidup kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bawa setiap diri kami kepada Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup mengubahkan kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang rendah hati. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ajari kami senantiasa mau diubahkan ya Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami membawa suami-suami kami dekat kepadamu ya Tuhan. Ajari kami menjadi ibu-ibu yang bertanggung jawab bagi anak-anak kami, menjadi teladan bagi mereka, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami Tuhan, pelengkapi setiap kami. Dan biarkan firman Allah itu boleh terus menjadi terang bagi kaki kami Tuhan, menjadi pelita bagi langkah-langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh membawa mereka Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik pada sore hari ini. Engkau yang mendanani kami Tuhan, lebih daripada kami mendanani diri kami sendiri. Kami mau belajar menjadi wanita-wanita yang memiliki Tuhan, hati yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah terus Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ubahkan kami, ajari kami Tuhan, untuk sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sudah berhenti berbicara. Kami tahu Tuhan menegur dengan firman Tuhan.
adalah bagian dari kasih-Nya kepada kami ibu-ibu ya Tuhan. Untuk kami boleh semakin sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai lebih lagi hamba-Mu Ibu Gembala. Berkati dengan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan buat berhasil ya Bapa. Dan boleh banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Dan kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Jaga setiap hati kami Tuhan, supaya tetap dapat diperkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Dan biarkan segala pujian kami naik kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan. Langsung aja.